punya produk lokal. Kayak di Bali kan ada brem, di kita ada cap tikus. Yang selama ini quote to quote kesannya jadi racun bagi masyarakat, padahal bisa memberikan nilai lebih, terutama nilai ekonomis kepada penduduk. Kalau izin miras ada terus, maka banyak kecelakaan terjadi, banyak tabrakan terjadi, banyak KDRT terjadi. Papua ini harus zona aman dan nyaman. Kepada teman-teman dunia usaha yang menginginkan agar ini tetap dilanjutkan, kita harus bijak melihat mana kepentingan negara yang lebih besar. Produk dalam negeri gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Saya masuk ke pembahasan berikutnya. Aturan investasi industri minuman keras tercantum dalam Perpres nomor 10 tahun 2021. Perpres ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan payung hukum keran investasi. Dalam Perpres disebutkan izin investasi miras diberikan di 4 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, ini daerahnya Bung Rocky Gerung, Bali, NTT, dan Papua. Tapi belum juga direalisasikan, Perpres ini sudah menuai kontroversi. Presiden pun memilih meredam gaduh dengan membatalkan izin investasi miras. Apakah langkah Presiden Jokowi ini harus kita sambut baik karena mendengar masukan dari banyak pihak, atau justru mengecewakan karena tunduk pada tekanan? Saya mau langsung ke Bung Rocky Gerung karena daerah asal Anda cukup disebut. Iya, di Manado ya ada minuman keras sama. Ya. Dan Anda kan kritiknya keras sekali. Dan Presiden seperti yang dikatakan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengatakan ini bukti bahwa ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka pemerintah mencabutnya. Jadi pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran. Dalam poin ini ketika Presiden menarik Perpres lampirannya soal tidak lagi memberikan izin investasi pada miras gitu. Apakah pada titik ini Anda akan memberikan kredit pada Presiden Jokowi? Tidak, karena saya lihat itu apologi yang patologis kalau pakai bahasa ilmu psikologi. Kenapa? Karena itu adalah produk kebijakan yang sudah diolah dengan matang, yang seharusnya dipertahankan dengan argumen. Saya ingin lihat Presiden berargumentasi dengan para pengkritik kebijakan itu, baru ambil keputusan. Ini kayak nonton Mike Tyson, baru 1 ronde 1 menit, lawannya udah KO tuh. Kan bagus dong, Presiden mendengarkan, ini disambut dengan gembira dan bangga bahwa ini bentuk mendengarkan masukan. Bukan soal itu menunjukkan bahwa yang diucapkan oleh Presiden memperlihatkan ketidakkonsistenan di dalam pembuatan public policy. Kan mestinya kebijakan publik itu bisa mengukur seberapa jauh penolakan, seberapa jauh penerimaan. Bukan tiba-tiba, itu kayak orang nanam singkong hari ini, pagi-pagi nanam singkong, sore-sore dia cabut lagi tuh singkongnya tuh. Jadi singkong nyabut singkong. Jadi itu kan yang terjadi kan. Saya ingin agar supaya ada debat luas, supaya orang tahu kenapa dia harus dibatalkan. Karena argumen moral, karena argumen kultural, atau karena argumen ekonomi itu. Itu yang orang mau lihat tuh. Jadi sekali lagi, Presiden lagi membuat kontradiksi itu. Bahkan Buzzer belum bekerja, Buzzer biasanya kan langsung bela Presiden. Ini Buzzer belum sempat bereaksi, Presiden udah tarik tuh perpresnya. Kasihan Buzzernya nih, nggak ada kerjaan dia. Jadi sekali lagi ini bukan soal gembira apa nggak gembira, tapi konsistensi di dalam pembuatan kebijakan. Kalau begitu boleh dong asal-asalan bikin kebijakan. Nanti juga dites, keluarin kebijakan pagi-pagi, dites siang-siang, sore-sore ditarik lagi tuh. Lalu apa otaknya tuh kabinet kalau kebijakan itu bisa dalam 2-30 menit berubah-ubah tuh. Itu poin saya. Oke, Bung Arya Bima, apa Anda termasuk kecewa ketika Presiden dengan sangat cepat membatalkan izin investasi miras ini? Sekali lagi, harus di-unmute dulu Bung Arya Bima. Rocky sampaikan tadi, sebenarnya kalau itu masih dalam tataran yang bisa dilihat dari sebab akibat dengan pendapat argumentasi dari Perpres itu dikaji secara
intelektual, mungkin juga bisa secara politis di DPR, itu masih bisa ada ruang kebijakan publik itu bagaimana perlu mengakomodir pada kepentingan publik. Dan disitulah sebenarnya Presiden mampu harus mendengarkan perlu dibatalkan atau tidak. Tetapi kalau Rocky nyerocos, ya, dia berpendapat, terus kemudian ditabrak dengan logika agama, lu mau apa, Rok? Agama tidak rasional. Agama sudah dibawa kewahyuan itu dari Gusti Allah. Udah tidak ada ruang untuk debat. Tidak ada ruang untuk berdiskusi kalau sudah dibawa ke agama dan keyakinan. Nah, mungkin dari situlah kebijakan yang akhirnya Perpres itu dibatalkan. Karena sudah menyangkut masalah hal-hal yang sensitif di Republik ini. Oke, Bung Arya Bima. Mendengarkan itu. Ya, karena mendengarkan itu. Kalau dia sensitif, kenapa nggak diantisipasi dari awal? Kan itu di situ dungunya tuh. Udah tahu itu sensitif. Lain kalau itu misalnya panjang lebar ini ditanam pagi-pagi, siang-siang dicabut, itu singkongnya belum tumbuh. Karena temannya Rocky dan teman-teman ini yang mengkapitalisasi agama dari aspek politis, itulah yang kemudian membuat berbagai macam meme-meme yang akhirnya memanaskan situasi untuk tidak bicara secara rasional dan objektif. Nah, dari bicara yang semacam itu dan berpanjang ria. Oke, lalu kenapa Presiden mencabut sesuatu tanpa alasan objektif? Sebagai presiden hanya untuk melihat berbagai dimensi di dalam keputusannya. Jadi tidak hanya dalam konteks Perpres, Rocky, tapi juga konteks sosial dan politiknya, saya kira. Itu kan argumen dari orang yang anti. KMI kasih argumen akademis bahwa ini soal stunting yang akan tumbuh karena nanti anak-anak yang terpapar migas otaknya bakal berubah. Itu nggak ada urusan teologi di dalam argumentasi KMI. Itu kamu. Betul. Itu kamu, Roh. Tentang Human Development Index yang akan merosot kalau miras. Karena ada itu cara berpikirnya tuh. Ada situasi di mana begini, Bung Arya Bima ini mengatakan meskipun ini sesuatu yang baik, tapi ini sesuatu yang sangat sensitif dan sering sekali kemudian berhadapan dengan isu agama. Mbak Aimee Hafid, apakah Anda termasuk kecewa karena kebijakan yang sudah diambil kemudian bisa dibatalkan karena tekanan-tekanan massa? Saya sebetulnya bingung pada orang-orang yang mengkritik itu. Kenapa sih itu dikritik? Itu kan untuk investasi di lokasi-lokasi yang memang secara budaya sudah ada masyarakatnya sudah ratusan tahun tuh minum alkohol dan membuat alkohol sendiri. Jadi kalau mereka ada mau membuat investasi di sana, itu kemudian dipatenkan menjadi brand Indonesia, itu kenapa tidak boleh? Kemudian itu dijual peredarannya dikontrol oleh pemerintah. Persis. Dan pembuatannya. Ya, itu kan tujuan awalnya, Mbak Aimee. Ya, itu kan tujuan awalnya. Ketika ini sudah dibatalkan, apakah seorang Aimee Hafid kecewa nggak bahwa kemudian sebuah kebijakan yang awalnya bisa dianggap baik, kemudian bisa dibatalkan karena tekanan publik? Iya, orang yang justru yang ngomong, yang membawa-bawa agama itu, apa urusannya sih Pak Amin Rais itu soal investasi di NTT? Kenapa harus konsultasi? Ini NTT loh. Kita bicara di mana di situ 90% masyarakatnya bukan Islam. Ngomong apa di sana? Untuk termasuk PKS? Ya PKS juga ngapain? Dan Mas Mardani juga tahu ada PKS kok di NTT itu. Dan mereka di sana itu hidup sehari-hari adatnya. Itu pakai alkohol. Itu bukan bagian dari budaya mereka, dibikin di rumah-rumah, ya. Dan itu memang ada negatifnya, ada positifnya. Tapi negatifnya itu bisa dikontrol dengan kalau investasi ini resmi. Ya. Ini kok diributin. Ini sesuatu yang bukan masalah, tapi diributin gitu loh. Apa urusannya gitu? Ini yang menurut saya kebablasan orang Islam di tokoh-tokoh Islam, bukan orang Islam ya. Tokoh Islam, partai Islam yang memakai nama Islam untuk membodohi rakyat Indonesia, mempunyai bargaining power, posisi tawar pada Presiden Jokowi. Itu yang saya lawan itu sebetulnya itu. Baik, Mbak Aimee. Bahwa Presiden Jokowi lagi pusing mau konsentrasi urusan recovery ekonomi, kemudian dia terpaksa membatalkan.
Karena dia udah mulai mempunyai pengalaman bagaimana dia diserang dari urusan agama itu dan bagaimana lelahnya dia. Gitu. Ya, Bung Tapi Mardhani Alisera, saya menggugat PKS, menggugat itu organisasi-organisasi. Apa urusannya? Itu nggak ditaruh di Jogja kok gitu loh. Kalau Muhammadiyah tuh tidak ditaruh di tempat lain gitu loh. Ini ditaruh di masyarakat yang memang secara budaya punya tradisi itu. Oke, Bung Mardhani Alisera. Nyun sewu Mbak Emi, saya pribadi tidak ada urusannya Perpres itu dengan agama versi saya. Saya justru sedih ada Perpres ini, karena Perpres ini bertentangan langsung dengan prioritas Pak Jokowi. Prioritas nomor 1 pembangunan Pak Jokowi di 5 tahun ini adalah SDM unggul. Survei, kajian, riset menunjukkan miras ini justru yang merusak SDM unggul kita. Yang menolak miras bukan cuma orang Islam, Mbak Hafid, Mbak Emi. Teman-teman di Papua juga punya perda yang melarang minuman keras. Karena itu ini kalau saya nggak ada urusan agama, tentu teman-teman NU punya hak, teman Muhammadiyah pasti punya. Kalau saya melihat ini Perpres yang merusak. Tadi kalau Rocky bilang man of contradiction, ini lagi-lagi. Rosi, kalau tadi sebutan benci itu quote and unquote spontan. Kalau ini Perpres. Perpresnya itu salah. Seperti juga undang-undangnya salah. Karena ini turunan undang-undang. Sebenarnya salah dipersepsikan orang. Seolah-olah Presiden Jokowi, misalnya ada media mengatakan Presiden Jokowi melegalkan minuman keras. Seolah-olah sebelumnya tidak legal dan kemudian dilegalkan. Padahal sebenarnya hanya izin investasi dalam negeri. Selama ini kan biasa aja di Jakarta, di tempat-tempat tertentu, bagi mereka yang sudah cukup usianya, di Bali misalnya kan mereka bisa mendapatkan minuman keras. Jadi sesungguhnya pabrik bir di Jakarta, pemerintah DKI punya saham. Jadi sesungguhnya tidak apa yang baru dan kemudian menjadi kontroversi dengan Perpres atau lampiran Perpres Presiden Jokowi ini. Kalau saya dua, Rosi. Satu, justru Perpres ini akan mematikan industri yang ada di 4 provinsi. Ketika ada Perpres ini, maka big capital akan masuk, maka pasar akan diambil. Bahkan bukan cuma itu, produknya akan meluber dengan harga yang murah dan itu memancing orang-orang justru mencoba minuman keras dan itu buruk buat pertumbuhan SDM. Coba pikirkan anak-anak kita menjadi addicted karena minum kerasnya ada di mana-mana dan murah. Sekarang saja dengan batasan yang ketat masih banyak yang terjadi. Kita bisa melihat rusaknya bangsa ini karena narkoba dan minuman keras. Itu yang PKS tolak, itu yang PKS lawan. Karena itu PKS mengapresiasi Pak Jokowi mencabut Perpres ini. Tapi tidak juga sejalan negara, misalnya Inggris yang memproduksi whisky atau Jepang yang memproduksi hibiki dan kemudian generasinya tumbuh menjadi pemabuk dan tidak berkembang. Itu tidak selalu ekuivalen bahwa memang ada generasi yang rusak karena minuman keras, betul. Tetapi tidak sejalan antara negara Australia misalnya, dia sebagai salah satu tempat yang wine, dia tetap sebagai sumber daya yang unggul. Kalau itu menjadi perdebatan masih bisa didebatkan. Tapi tadi apa yang realitas yang disebutkan oleh seorang Arya Bima adalah selama ini yang dihadapkan adalah dengan agama dan kita mentok ketika itu dihadap-hadapkan dengan agama. Bung Rocky Gerung. Kalau negara maju tadi sistem pendidikannya sudah bagus, masyarakatnya rasional, PISA skornya tinggi. Sehingga dia bisa menilai ini layak tidak. Kita ini PISA skor kita rendah. Karakter budaya kita juga belum unggulan. Tiba-tiba dibanjiri miras. Berbahaya SDM unggulnya. Tapi gini, Sulawesi Utara misalnya. Sulawesi Utara itu terkenal dengan minuman keras lokalnya ya. Tapi orang-orang Sulawesi Utara atau orang-orang dari NTT pinter-pinter aja tuh. Rocky Gerung misalnya. Ya Rocky suka minum kok dulu aku tahu. Gak apa-apa. Itu ada satu yang sebenarnya saat Mardhani ini Alisera. Sebentar, Bung Arya Bima dulu. Jadi Bang Mardhani Alisera, Pak Mardhani, Bung Rocky juga perlu dengar itu. Jadi saya juga bingung tadi. Sementara Bang Mardhani dia tentang Perpres nomor 1021, tetapi dia tidak persoalkan Perpres 74 nomor tahun 2013. Tentang apa tuh?
Jadi kalau tentang yang dicabutnya yang Perpres 10 nomor tahun 2001 tentang kewenangan memberi izin produksi yang boleh diatur kepala daerah seperti bupati wali kota hanya di 4 provinsi. Tapi kalau yang di Perpres 74 2013 itu masih full kewenangan di masing-masing bupati wali kota, daerah-daerah serta gubernur seluruh Indonesia 34 provinsi. Di mana minuman beralkohol boleh diperjualbelikan atau dikonsumsi. Ya, dan itu memang jadi kewenangan pemerintahan daerah ya. Kita lihat misalnya, di Aceh nggak bisa, di Sumatera Barat nggak bisa, tapi di Bali bisa. Itu kan tergantung diskresi atau peraturan dari kepala daerahnya. Oke, saya mau masuk setelah dulu. 2021, setelah keluar ini, tapi setelah dicabut, itu akan kembali pada Perpres 74 2013, yang itu akan kembali pada kewenangan bupati wali kota dan gubernur di seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, Bang Mardhani Alisera dan kawan-kawan yang menolak itu justru harus sepakat dengan yang Perpres nomor 10 2021, pembatasan tentang hal yang menyangkut produksi dan tentunya distribusi yang lebih diatur. Ini justru mengajukan RUU pelarangan minol. Oke. Jangan ke situ, lain lagi. Ya, nah, saya mau bahas sekali karena saya ingin menanyakan pada Bung Rocky Gerung. Awalnya ia juga cukup menentang alasan ini. Padahal untuk Sulawesi Utara, NTT ini disambut baik. Kami kembali saat lagi. Oke, saya nanti Bung Rocky. masih terangkan. Belum. Oke. Kita jeda dulu.